urusan akidah, jangan bahas akidah. Itu bukan kau punya ranah. Kamu suka sama Arab kek, gua nggak suka sama Arab, kau punya urusan. Tapi jangan kau bawa Tuhan. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Mana ada majlis-majlis ilmu duduk. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Tidak mewariskan dinar, dirham. Apa warisan Nabi? Ilmu, amal, akhlak, adab, sopan santun, warok, khauf, khasyah, dzub, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, majlis ilmu. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mewariskan apa-apa. Warisannya Nabi, makanya dikatakan al ulama amanahur rasul. Ingat ini, al ulama amanahur rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasul. Maksudnya apa? Para ulama mereka itu yang diamanahkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengamanahkan ini agama kepada para ulama. Rasulullah amanahkan ini agama, ini warok, ini khauf, ini khasyah, ini takwa, semuanya ini ilmu. Allah amanahkan kepada para ulama. Jadi ulama itu yang memegang amanah Rasulullah, tapi tidak semua. Fa idza lam yuhibbud dunya, selama ulama itu tidak cinta kepada dunia. Fa idza lam yukhalitus sultan, dan selama ulama itu tidak bergaul dengan penguasa. Kalau dia bergaul dengan penguasa, tidak menegur, kemudian dia cinta kepada dunia, faqad khanallah wa rasul, maka dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar di dunia dan di akhirat selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ulama yang menjadi amanah daripada Rasulullah, tapi kalau dia cinta kepada duniawi, dia bukan menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam. Dia bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dalam agama. Dia bukan menghidupkan dakwah, tapi cari hidup dalam dakwah. Dia ceramah pasang tarif, dia ceramah pasang tarif, yakni menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis. Ustaz-ustaz, ulama, kiai, habib-habib yang ceramah pasang pakai tarif. Kemudian mereka yakni menjual agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergaul dengan penguasa, bukan memberikan nasihat, bukan memberikan ini, malah menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu ta'bil ra'il muluk, berilmu tapi ilmunya dijadikan untuk mengikuti kemauan para penguasa. Nah, mereka tidak termasuk dalam amanah Rasul. Mereka tidak termasuk dalam ulama yang memegang amanah Rasulullah SAW. Bahkan mereka termasuk dalam kategori faqat. Ingat, ada faqatnya. Faqat, sungguh faqat khanallah wa rasul. Sungguh mereka telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Tidak ada pengkhianatan sepanjang zaman. Tidak ada pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah SAW. Ulama ada dua. Ada ulama yang benar, ada ulama yang ulama benar juga ada dua. Ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut. Nah, yang lembut jangan pernah menghilangkan ketegasannya Nabi. Terserah ente mau bahas ilmu Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi. Itu benar, semua benar. Tapi jangan pernah ente orang menjatuhkan, menjelekkan, ya, menjelekkan beliau-beliau, para ulama, para habaib, para kiai yang ceramahnya tegas, yang mengajarnya tegas. Jadi yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas, kita orang juga nih, yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi. Jadi ibarat kata begini, kita yang tegas jangan coba
Nabi Muhammad membakar Masjid Diror. Jangan cuma begitu aja yang kita bawa. Nabi Muhammad itu kalau yakni idza khataba ihmarat ainahu. Nabi Muhammad kalau khutbah kedua matanya memerah wa ala sautu meninggi suaranya. Nabi Muhammad itu berperang, Nabi Muhammad itu berjihad. Nabi berkata afdhalul jihad kalimatu haqqin rasul. Jangan cuma hanya itu saja, tapi kita yang tegas juga harus menyampaikan bagaimana akhlak Nabi. Bagaimana adabnya Nabi. Bagaimana sopan santun Nabi. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada orang-orang kafir zimmi, kafir mu'amman, kafir mu'ahad. Bagaimana sabda Nabi, man adza dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi sama seperti menyakitiku. Bagaimana hadis Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang dimana dia ada hidup damai, memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, kemudian si muslim bunuh, maka si muslim yang membunuh itu tidak akan pernah mencium bau surga. Nah, kita orang yang tegas, kita bawa akhlak Nabi, kita bawa adab Nabi. Cuma kadang-kadang yang lembut ini gak mau bawa itu, cari aman. Cuma bawa Nabi itu akhlak, adab. Iya benar, gak salah, betul. Dan kami selalu sampaikan itu. Tapi kalian yang lembut jangan juga hilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Jadi terserah, kita mau ikut yang tegas boleh, mau ikut yang lembut juga boleh. Intinya itu, ulama ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama dunia adalah ulama su. Nah, ulama akhirat juga terbagi menjadi dua. Ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut. Dua-duanya mencermin contoh di Indonesia adalah Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Guru besar kita, imam besar kita. Beliau tegas di dalam menyampaikan ceramahnya. Bahkan beliau rela dipenjara berkali-kali demi menegakkan kebenaran, demi menyuarakan kebenaran. Beliau singanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau melawan segala macam kezaliman, kemungkaran, semata-mata demi bangsa, demi agama, demi rakyat, demi Indonesia. Beliau tegas dengan ketegasannya. Di sisi lain ada almarhum Habib Munzir Al-Musawa. Sekarang ada Habib Lutfi bin Yahya. Anak sebut Husain Ba'agil ya. Paham? Habib Lutfi bin Yahya, almarhum Habib Munzir, Habib Rizik bin Syihab. Nah, Habib Rizik dengan ketegasannya, almarhum Habib Munzir, terus banyak lagi alumni-alumni, Habib Umar bin Hafid, alumni Rubat, alumni Abu Yasin Muhammad bin Alwi Maliki, alumni Habib Zain bin Sumaid. Banyak beliau-beliau yang lembut juga itu mencerminkan kepribadian Nabi. Karena Nabi tidak selalu tegas, Nabi juga tidak selalu lembut. Jadi yang tegas mencerminkan kepribadian datuknya Rasulullah, yang lembut juga mencerminkan kepribadian datuknya Rasulullah. Ini yang namanya tawassut, tengah, enggak ke kanan, enggak ke kiri. Ini namanya tawassut. Dengar Sin, kalau kata Aldo ngopi, paling aku paham, paham ya. Jadi ulama ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, ulama sama kita sama apa enggak? Ulama dengan kita sama apa tidak? Tidak akan pernah sama. Terus gimana dong? Anak nggak bisa jadi ulama, nggak apa-apa. Kun aliman, kata Nabi, jadilah orang yang berilmu. Anak nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa. Kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu. Tuntut ilmunya Allah, ngaji. Aduh beb, anak udah tua beb, anak udah segede gini gimana mau mondok? Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Ada pilihan lain. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Dengarkan nasihat-nasihat ulama, dengarkan ilmu-ilmu dari para ulama. Ambil intifa, i'tibar, istifadah, ya, manfaat, pelajaran dari para ulama. Jadi pendengar. Aduh Bib, nggak ada waktu anak Bib, nggak ada waktu juga. Jadi orang berilmu nggak bisa, penuntut ilmu nggak bisa, pendengar ilmu nggak bisa. Pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah engkau
pecinta ilmu, pecinta ulama. Udah, itu pilihan terakhir. Jangan udah berilmu enggak, goblok iya, bodoh iya, tolol iya, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan. Takunmu begitu malah menjadi golongan kelima. Siapa itu? Pembenci para ulama. Ente orang kalau mau cinta sama ulama, itu jangan milih-milih. Mau ulama yang tegas kayak mau ulama yang lembut, cintai beliau-beliau semua. Paham? Karena dua-duanya mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada yang nggak benar ya kita ingetin. Ada yang nggak benar kita ingetin. Woi, ente nggak benar, ente salah. Woi, ente jangan yahan wali. Woi, ente deket sama dia, ente peringatkan dia. Ente bilang sama dia, kalau tidak tahu urusan agama, jangan bahas agama. Kalau tidak tahu urusan akidah, jangan bahas akidah. Itu bukan kau punya ranah. Kamu suka sama Arab kek, mau nggak suka sama Arab, kau punya urusan. Tapi jangan engkau bawa-bawa Tuhan. Itu namanya tamtsil, namanya tasbih. Ketika berkata Tuhan bukan orang Arab, Tuhan bukan orang. Orang, tahu orang. Orang itu yakni bahasa gamblangnya begini, saya jelaskan kepada kamu. Apa itu orang? Orang itu ra'a bi'alatil ain, melihat dengan alat jawab, melihat dengan alat sami'a bi'alatil udhun, mendengar dengan alat takallam bi'alatil lisan, berbicara dengan alat lidah, lisan. Dhaqa bi'alatil qalb, merasa dengan alat hati. Itu namanya orang, itu namanya manusia. Nah terus kalau kau bilang Tuhan bukan orang Arab, terus orang mana? Nah orang mananya geser, orang mananya orang. Berarti engkau mensifatkan, menyamakan Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Makanya dari kecil belajar sifat 20. Baca Allah wujud tidak bako mukhalafatul lil awadis qiyamu bi nafsihi wa daniyah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aylan hayat sami'an basiran mutakaliman. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Kalau ente bilang Allah itu orang, ente mau bilang, ente gak usah main-main bahasa. Mau bilang Allah orang Arab atau mau bahasanya orang atau ana nggak mau ana nggak mau ngobrol sama ente pakai bahasa Sunda, sumama. Anak nggak mau ngobrol sama ente pakai bahasa Sunda, sebab anak punya abah orang Sulawesi. Contohnya seperti itu. Nah, berarti kan itu kan, yakni menyamakan ente dengan anak punya abah. Berarti sama-sama orang kan? Saya tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk. Itu aja. Terserah orang mau bela dia, mau bela apa, wallah terserah. Ente bela dia sesuka hati dia. Yang kita sampaikan ilmu, dalil, ada marojiknya. Yang kita sampaikan kebenaran. Iya. Mungkin kebanyakan belajar sama waliullah Husain Ba'agil jadinya kayak begitu. Oh, anak tak tahu kalau dia wali. Sebab la ya'rif wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Mungkin Ali Ridha Sejaf yang tahu dia wali. Atau enggak Ali Ba'agil. Anak punya teman itu, ada Ali Ba'agil di Kudus, ada Muhammad Ba'agil di Tuban. Nah, itu saudara-saudaranya. Mudah-mudahan bisa dinasihatkan. Loh, kita orang juga kalau salah terima, kita terima nasihat, enggak apa-apa. Nasihati kita orang kalau memang kita salah.